Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu konsistensi sister. Sebelum membahas materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tina. Nama saya Jelita Pakpahan. Nah, di sini kami akan membahas tentang konsistensi sister. Terbagi menjadi 3. 1. Model konsistensi berpusat pada data. 2. Model konsistensi berpusat pada klien. 3. Protokol-protokol untuk konsistensi. Konsistensi sister, konsistensi mengacu pada keadaan atau sifat dari sesuatu yang tetap atau tidak berubah sepanjang waktu. Ini bisa merujuk pada konsistensi dalam tindakan, pendapat, perilaku, atau kualitas yang dipertahankan secara stabil dari waktu ke waktu. Konsistensi juga penting dalam hubungan dan komunikasi. Jika seseorang konsisten dalam pendapat atau perilaku mereka, hal ini dapat membangun kepercayaan dan stabilitas dalam interaksi sosial. Sebaliknya, ketidakkonsistenan dalam tindakan atau perkataan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan. Dalam rangka mencapai konsistensi, penting untuk memiliki kesadaran diri yang baik, memahami nilai-nilai dan tujuan kita, dan bertindak sesuai dengan itu. Hal ini juga melibatkan komitmen dan disiplin untuk menjaga konsistensi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Berikut adalah beberapa contoh konsistensi dalam berbagai konteks. Yang pertama, konsistensi dalam pekerjaan. Seorang pegawai yang konsisten akan selalu menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu dengan kualitas yang konsisten. Yang kedua, konsistensi dalam hubungan. Dalam hubungan interpersonal, konsistensi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat. Yang ketiga, konsistensi dalam gaya hidup sehat. Jika seseorang ingin menjaga kesehatan dan kebugaran, konsistensi adalah faktor penting. Yang keempat, konsistensi dalam keputusan keuangan. Konsistensi dalam pengolahan keuangan pribadi sangat penting. Yang kelima, konsistensi dalam branding bisnis. Dalam dunia bisnis, konsistensi dalam branding sangat penting. 6. Konsistensi dalam pendidikan. Seorang siswa yang konsisten dalam belajar akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam mencapai akademik mereka. 1. Model konsistensi berpusat pada data. Model konsistensi berpusat pada data adalah pendekatan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengembangan dan evaluasi model tetap konsisten sepanjang waktu. Model konsistensi berpusat pada data melibatkan pemantauan, pemeliharaan, dan penyesuaian data agar tetap relevan dan akurat seiring perubahan lingkungan atau kondisi yang mempengaruhi data. Contoh model konsistensi pada data adalah yang pertama, konsistensi nama. Model akan memastikan bahwa setiap antri nasabah memiliki nama yang valid dan format yang benar. Yang kedua, konsistensi alamat. Model akan memastikan bahwa alamat nasabah ditulis dengan format yang benar dan lengkap. Yang ketiga, konsistensi nomor telepon. Model akan memvalidasi nomor telepon nasabah untuk memastikan bahwa hanya angka yang diperbolehkan dan formatnya benar. 4. Konsistensi saldo rekening. Model akan memastikan bahwa saldo rekening setiap nasabah tetap konsisten dan tidak bertentangan. Yang kelima, konsistensi riwayat transaksi. Model akan memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat dalam riwayat transaksi nasabah sesuai dengan saldo rekening yang terkait. Berikut ini adalah langkah yang dapat diambil dalam mengimplementasikan model konsistensi berpusat pada data. A. Pemantauan data. Data harus secara teratur dipantau untuk mengidentifikasi perubahan, kesalahan, atau anomali yang mungkin terjadi. B. Pembersihan data. Data yang tidak relevan, tidak akurat, atau rusak harus diidentifikasi dan dibersihkan. C. Validasi data. Sebelum digunakan dalam pengembangan model, data harus divalidasi untuk memastikan keakuratannya. D. Normalisasi data. Data dari sumber yang berbeda atau dengan format yang berbeda harus dinormalisasi agar konsisten.
Pemeliharaan data. Data harus diperbarui secara teratur untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan atau kondisi yang mempengaruhi data. Evaluasi dan pembaruan model. Model harus dievaluasi secara teratur menggunakan data baru untuk memastikan konsistensi dan akurasi model. 2. Model konsistensi pada klien. Model konsistensi berpusat pada klien adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan keberlanjutan dan konsistensi antara aplikasi klien dan server. Dalam model ini, aplikasi klien bertanggung jawab atas sebagian besar logika bisnis dan pengolahan data, sedangkan server berfungsi sebagian penyediaan layanan dan sumber daya yang diperlukan oleh klien. Beberapa contoh konsistensi pada klien. 1. Konsistensi dalam tujuan. Klien yang konsisten memiliki tujuan yang jelas dan terus-menerus bekerja menuju tujuan tersebut. 2. Konsistensi dalam komunikasi. Klien yang konsisten dalam komunikasi menjaga pola yang stabil dalam berinteraksi dengan pihak lain, seperti konsultan, mitra bisnis, atau tim proyek. 3. Konsistensi dalam keputusan. Klien yang konsisten dalam pengambilan keputusan memiliki prinsip dan nilai-nilai yang konsisten, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang serupa dalam situasi yang serupa. 4. Konsistensi dalam perilaku. Klien yang konsisten dalam perilaku menunjukkan kesesuaian antara kata-kata dan tindakan mereka. 5. Konsistensi dalam brand atau identitas merek. Jika klien adalah sebuah perusahaan atau merek, konsistensi dalam brand sangat penting. 6. Konsistensi dalam mematuhi aturan dan regulasi. Klien yang konsisten dalam mematuhi aturan dan regulasi industri atau hukum menunjukkan komitmen yang terhadap kepatuhan dan etika bisnis. 7. Konsistensi dalam kebutuhan dan harapan. Klien yang konsisten dalam mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan mereka, membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dan dapat memenuhi secara konsisten. Beberapa prinsip yang mendasari model konsistensi berpusat pada klien adalah yang pertama itu desentralisasi. Model ini mendukung desentralisasi logika bisnis dengan menjaga sebagian besar fungsionalitas di sisi klien. Yang kedua, kinerja yang ditingkatkan. Dengan menjalankan sebagian besar logika bisnis di sisi klien, respon aplikasi menjadi lebih cepat karena tidak perlu melakukan permintaan server secara berulang. Yang ketiga, pengalaman penggunaan yang lebih baik. Dalam model ini, interaksi antara pengguna dan aplikasi terjadi di sisi klien, sehingga memberikan pengalaman yang lebih responsif dan halus. Yang keempat, skalabilitas. Karena sebagian besar pemrosesan terjadi di sisi klien, model ini dapat lebih mudah diukur dan dielastisitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, pengurangan beban server. Dengan memindahkan sebagian besar pemrosesan ke klien, beban pada server dapat berkurang, menghasilkan infrastruktur server yang lebih ringan dan efisien. 3. Protokol-protokol untuk konsistensi. Protokol-protokol untuk konsistensi adalah aturan, prosedur, dan panduan yang ditetapkan untuk mencapai dan menjaga tingkat konsistensi yang tinggi dalam berbagai aspek atau bidang. Konsistensi merujuk pada keadaan di mana sesuatu tetap stabil, seragam, dan tidak berubah secara signifikan dari waktu ke waktu atau dari situasi ke situasi. Penerapan protokol-protokol untuk konsistensi penting dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi, penelitian, pengembangan, perangkat lunak, desain grafis, pengelolaan proyek, dan banyak lagi. Protokol-protokol ini membantu memastikan bahwa tindakan, proses, atau hasil yang terkait tetap konsisten, terukur, dapat diprediksi, dan dapat diandalkan. Pengertian protokol-protokol untuk konsistensi dapat meliputi 1. Standar dan panduan. Protokol-protokol ini memberikan aturan, pedoman, dan kriteria yang harus diikuti untuk mencapai konsistensi. Mereka menyediakan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang diharapkan dan bagaimana mencapainya. 2. Prosedur dan langkah-langkah protokol-protokol
ini menetapkan urutan tindakan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam suatu proses untuk menjaga konsistensi. Mereka membantu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan secara teratur dan konsisten. 3. Metode dan alat. Protokol-protokol ini mungkin termasuk penggunaan metode yang spesifik atau alat yang ditetapkan untuk mencapai konsistensi. Mereka mengidentifikasi cara terbaik atau alat yang efektif untuk mencapai hasil yang konsisten. 4. Monitoring dan pengawasan. Protokol-protokol ini melibatkan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian yang teratur untuk memastikan bahwa konsistensi tetap terjaga. Mereka menetapkan metode pengukuran, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan. Protokol-protokol ini mengharuskan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan konsistensi. Mereka memastikan bahwa informasi tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Secara keseluruhan, protokol-protokol untuk konsistensi memberikan kerangka kerja yang jelas dan struktur untuk menjaga konsistensi dalam berbagai aspek kegiatan atau bidang, sehingga menciptakan tingkat kualitas yang tinggi, keandalan, dan keberlanjutan. Protokol-protokol untuk konsistensi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, berikut adalah beberapa contoh umum dari protokol-protokol yang digunakan untuk menjaga konsistensi dalam berbagai situasi. 1. Protokol komunikasi. Untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi antara individu atau tim, protokol komunikasi yang jelas perlu ditetapkan. 2. Protokol dokumentasi. Untuk menjaga konsistensi dalam dokumentasi, protokol dokumen perlu ditetapkan. 3. Protokol pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, protokol-protokol seperti Git atau SPN digunakan untuk mengelola kode sumber dan memfasilitasi kolaborasi tim. 4. Protokol proses bisnis. Dalam lingkungan bisnis, protokol-protokol proses yang konsisten sangat penting untuk menjaga kualitas dan keandalan dalam menjalankan tugas sehari-hari. 5. Protokol keamanan dan privasi. Dalam konteks keamanan dan privasi data, protokol-protokol konsistensi dapat diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Pentingnya protokol-protokol ini adalah untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi, dokumentasi, pengembangan, operasional, keputusan, dan keamanan di berbagai konteks. Dengan adanya protokol-protokol yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa individu atau tim bekerja dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan tujuan bersama. Sampai di sini pembahasan materi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.